Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya bahas video tentang blok overboss ya. Overboss yang modifikasinya dead cap atau mirip-mirip dengan super cap ninja lah miripnya. Kebetulan ini ada bahannya. Saya nggak tahu ini blok bikin di mana gitu ya. Cuman ini ada konsumen saya minta kesini, minta tolong dicekin sekalian dirapiin ulang lubang-lubang. Ya, sebelumnya saya udah sering info ya ke teman-teman kalau saya nggak terima blok overboss gitu, nggak terima bikin OB. Kalau teman-teman yang kenal lama sama saya, terutama kenal lama di Facebook, tahu harusnya kalau saya sebelumnya emang mainnya di blok OB, kayak OB Ranking, OB Ninja gitu. Tapi itu dulu udah lama banget, bahkan model-model begini gue udah pernah main. Karena sekarang waktunya ya teman-teman, jadi porsi pengerjaannya kalau blok OB itu beda dengan kayak blok ori gitu. Kalau blok OB gitu kan saya udah sering bilang 3 kali lebih rumit dibanding blok original. Yang pertama karena ya bahannya tebal gitu, yang kedua harus nyesuaiin lubang-lubangnya. Makanya untuk sekarang bahkan dari dulu saya udah sering bilang kalau saya nggak terima bikin overboss atau bahkan reparasi OB. Ini mah punya konsumen karena udah terlanjur aja dikirim, jadi mau nggak mau harus dipegang ya. Soalnya sekarang saya repot banget. Saya sekarang kan teman-teman mungkin bisa lihat ya, nggak hanya ngurusin bikin blok mesin, maka sekarang nambah kerjaan kayak kupling, bikin kupling segala macam. Jadi kalau untuk reparasi OB gitu saya waktunya susah. Sekarang saya infoin aja ya ke teman-temannya tentang OB yang model profil dead cap ini, kekurangan dan kelebihannya apa buat dia. Ya, sekarang langsung ke intinya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, profil blok ini modelnya miripnya kayak Ninja atau biasa disebut super cap di Ninja atau di Ranking. Banyak orang bilang pada dead cap atau lubangnya ada 3. Sekarang langsung ke intinya ya. Salah satu kelebihan dan kekurangannya apa kalau misalnya ente ya Ranking bikin profil exhaust seperti ini. Ya, ini salah satu kelebihannya ya teman-teman. Nih kelebihannya. Ketika ente pakai model profil exhaust seperti ini, ya, yang model kayak Ninja gini ya di Ranking. Salah satu kelebihannya dia time areanya besar, tapi plusnya ring piston ente nggak cepet aus. Paham nggak? Time area ini lebih besar dibanding single exhaust. Tapi ring pistonnya nggak cepet aus. Kalau single exhaust, kalau mau memperbesar time area, otomatis kan dia ngebesarin exhaust ya. Exhaust utamanya kan digedein. Nah, ketika ente ngebesarin exhaust utama, ada salah satu resiko yang ente nggak bisa hindarin. Apa yang nggak bisa dihindarin? Ring share floating. Jadi makin besar ente ngebabat exhaust, makin gede itu time area, makin gede itu lebarnya exhaust. Risiko ring share ente nyangkut, floating atau cepet aus makin tinggi. Nah, dengan adanya modifikasi seperti ini, time area besar tapi ring piston ente nggak cepat aus. Kenapa? Karena di sini masih ditahan dengan tiang tuh. Nah, ini di sini ada time area-nya lebih besar. Cuman nggak bikin ring share cepat aus karena dengan adanya liner yang masih sisa di sini, otomatis si ring nggak akan langsung ngejeblos, masih masuk ke dalam. Ya model kayak gini ya, kayak model NSRSP kan. NSRP juga ada kan, modelnya kupu-kupu. Tapi dia tiangnya di tengah, sama aja. Tujuannya itu time area besar, tapi ring share-nya teh nggak gampang aus, nggak gampang nyemplung lah si pistonnya. Karena ketika ente mau modifikasi piston ya, modifikasi blok, ente morting, ente ngejar time area besar dengan single exhaust, resiko ringnya, floatingnya atau ring share ausnya itu sangat tinggi. Apalagi kalau ente persentasenya di atas 70%, cepat banget aus. Ini saya kasih perbandingannya. Ini blok NPP. Tuh, ini portingan blok NPP. Ini time area-nya dibandingkan dengan blok NPP standar, bahkan dengan blok ori standar lebih besar ini time area exhaust-nya ya. Karena dia lebih lebar. Cuman resiko si ring cepet ausnya tetap lebih besar ini dibandingkan blok standar. Karena
profilnya dia lebih besar. Makanya saran buat teman-teman kalau misalnya ente baru-baru morting ya, jangan gede-gede si lubang exhaustnya. Terus perhatikan ininya, radiusnya, radius lengkungnya juga jangan lupa dicek berulang. Sekarang paham kan? Ini besar, exhaust time area besar, cuman tetap ada resiko si ring floatingnya, tetap ada di sini. Nah, kalau ini kan time area ini besar, cuman karena di sininya masih ada sisi liner, sisi boring gitu. Jadi otomatis si ring menekan ke dalam, jadi nggak gampang floating. Itu salah satu keuntungannya ketika ente bikin modifikasi exhaust yang modelnya kayak dead keep atau super keep atau model kayak NSR SP. Salah satu keuntungannya seperti itu, time area besar tapi nggak gampang aus ring sehernya, nggak cepat aus. Tadi kelebihannya ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas salah satu kekurangannya. Kenapa saya tahu kekurangannya? Karena saya udah pernah coba model gini, udah pernah coba. Ini miripnya dengan RX GP ya, atau punya Ninja kayak begini. Dulu pernah coba bikin kayak gini, bikin NSR SP juga pernah bikin. Cuman kalau model kayak gini juga sama, ada plus, ada minnya juga. Salah satu kekurangannya kalau misalnya ente pakai model kayak begini di air-racking dengan komposisi pistonnya air-racking. Ini kan bloknya air-racking, modelnya kan triple exhaust. Salah satu kekurangannya ada kebocoran di sini, di lubang ininya. Nih saya jelasin ya teman-teman, maksudnya kebocoran itu seperti apa. Ini air-racking ya, piston air-racking ya. Nih perhatiin nih pinggirnya, ada coakan kan? Coakan ini pertama buat ngurangin bobot, yang kedua ini limit ini batasnya, batas maksimal ketika ente ngelebarin exhaust. Walaupun dalam praktek realnya gitu ya, jarang sekali mekanik yang ngejar exhaust sampai selebar ini, karena udah dipastiin ring sehernya pasti brutal, pasti akan cepat habis. Ini 47,3 47,3. Nah, sama tuh 47,3. Nah, kita lihat nih. Ini kan limitnya ya. Lihat deh posisi kipnya. Tuh. Masih lebih besar time area-nya dibanding si body pistonnya. Ya, saya jelasin maksudnya bocor ya teman-teman. Dalam arti bocor ini motornya tetap hidup, tetap nyala, tetap normal, bahkan ente sendiri nggak bisa ngerasain motor ini ya ada kendala bocor atau enggak. Masih hidup, masih jalan gitu, masih seperti biasa lah, masih normal, masih lari, masih digas-gas, buat masih ada. Cuman karena time area exhaustnya lebih besar dibanding body piston, ada yang biasanya disebutnya pumping loose. Kalau ente mau tahu nama arti pumping loose di dua tak, searching aja di Google biar lebih jelas ente apa itu pumping loose. Kalau pumping loose itu efeknya bukan hanya ini aja. Salah satu contohnya pumping loose ya kayak timing api. Timing api terlalu maju tuh. Bahkan kalau di dua tak kan suka ada bahasa, jangan padat-padat. Kalau terlalu padat, ntar motor atasnya nggak jalan. Kan suka ada ya bahasa kayak gitu di dua tak gitu. Nah, kalau terlalu padat atau timing api itu terlalu maju gitu, itu kasih efek. Salah satu efeknya apa? Pumping loose-nya besar. Makanya motor yang timing buat di dua tak ya, timing apinya atasnya terlalu tinggi, pumping loose-nya pasti gede, pasti tinggi. Pasti kurang lepas atasnya ya, karena pumping loose-nya besar, kedua tekanannya juga terlalu kuat. Nah, salah satu kebocorannya itu time area exhaust terlalu besar tapi body pistonnya ini kecil gitu. Makanya kenapa di motor-motor yang pakai model seperti ini, contoh Ninja yang asli ya, Ninja yang asli gitu, model super keep triple exhaust gini, pistonnya nggak begini, full nutup sampai sini. Nih, nggak ada coakan kan di sininya.
Ya segitu ya teman-teman, untuk video saat ini saya udah jelasin ya kelebihan dan kekurangan salah satu blok yang modelnya dead keep atau kayak super keep di Ninja ini. Bagus ini sebenarnya blok dengan begini ya, triple access gini. Ya itu tadi kelebihan, time area-nya besar tapi si ring share-nya awet. Cuman kelemahannya karena dia pistonnya masih pakai racking, pasti ada pumping loose-nya. Pasti ada kebocoran sedikit mah. Ya kalau buat harian ya, gak ada gidik atau buat touring segala macam mah nggak masalah, pakai aja nggak apa-apa, nggak terlalu signifikan lah mungkin di ente ngerasainnya juga. Cuman kalau mungkin kalau buat apa yang buat bener-bener mekanik yang peka gitu ya, biasanya kalau misalnya kayak begini ya, model kayak gini biasanya pistonnya nggak pakai racking atau pistonnya dimodif, bisa dilas di sini. Nah, kalau ngelas piston gitu nggak semua tukang ubud berani. Atau saya kasih bocorannya ya, ente bisa pakai piston NSR SP. Pistonnya NSR SP sama pennya pen 16, cuman nanti harus atur ulang TMA dan TMB-nya karena punya NSR SP sedikit lebih pendek. Cuman sisi ininya nih dia lebih lebar, nggak kayak racking kan tuh besar banget ya. Nggak apa-apa, ente pakai aja. Yang udah terlanjur beli seperti ini, jangan karena lihat video saya tiba-tiba jadi pundung gitu. Nggak masalah. Kalau buat lagi di harian, buat touring gitu mah pumping loose-nya mungkin nggak kerasa, nggak terlalu kerasa gitu. Lain hal kalau misalnya ente buat tuning, buat liaran, buat balap, yang ente harus bener-bener harus ngitung ulang semuanya, hitung ulang dari time area-nya, hitung ulang dari pistonnya. Oke, terima kasih ya teman-temannya atas waktunya.